Kata maaf begitu mudah diucapkan sehingga orang mudah bikin salah. Tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi kalau kita mengerti bahwa waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan engkau sesali. Dalam hidup ini, setiap kita pernah memiliki penyesalan-penyesalan di masa lalu, perkataan-perkataan yang tidak seharusnya kita ucapkan, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan, keputusan-keputusan yang seharusnya tidak kita buat. Siksaan batin bagi banyak orang adalah penyesalan-penyesalan masa lalu yang tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa diperbaiki. Kita juga mungkin punya kekhawatiran-kekhawatiran akan taburan-taburan kita di masa lalu. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk jangan merasa tertuduh karena masa lalu. Keputusan kita hari ini yang akan menentukan masa depan kita nanti. Kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini, tapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kita bisa memutuskan kita mau membawa hidup kita kemana hari ini. Jangan tinggal dalam kenangan masa lalu, karena orang yang hidup di masa lalu tidak akan maju. Kesalahan kita di masa lalu hanya boleh menjadi pelajaran yang berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda yang mungkin masih merasa tertuduh ataupun masih jatuh bangun karena dosa di masa lalu, mari minta ampun sama Tuhan. Dan yang paling penting, ampuni diri Anda sendiri. Seperti Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Jangan putus asa dan jangan menyerah pada dirimu sendiri. Tapi satu hal yang paling penting, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Ada sebuah istilah, YOLO, you only live once. Anda hanya hidup satu kali. Menjadi alasan bagi banyak orang untuk hidup sembarangan. Mereka berkata, hidup cuma sekali, nikmati saja, lakukan yang kamu bisa. Justru kenapa kita nggak berpikir yang sebaliknya? Yes, justru hidup hanya satu kali, jangan sampai ada yang kita sesali. Banyak orang yang berkata, maaf kak, lidah saya tidak bertulang. Tapi justru kalau kita tahu lidah kita tidak bertulang, kita seharusnya tidak boleh ngomong sembarangan. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan berkata, suatu hari nanti ketika kita menghadapi tahta penghakiman Tuhan, setiap kata sia-sia yang kita ucapkan kepada orang, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Apa yang akan kita tuai suatu hari nanti tergantung dari apa yang kita tabur di bumi. Kalau waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan kita sesali. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab terhadap semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Minta ampun sama Tuhan atas kesalahanmu, ampuni dirimu sendiri, dan jangan ulangi lagi. Mulai hidup yang baru, saya percaya Tuhan akan selalu memampukan kita untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Nya. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Bapa, hari ini berbicaralah buat kami. Tumpahkanlah isi hatimu, biarlah kami boleh belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Berikan hikmat dan wahyu supaya setiap kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti, supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu mendedikasikan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Live No Regret. Hidup tanpa penyesalan. Pernahkah Anda mendengar iklan yang berkata, kata maaf begitu mudah diucapkan sehingga orang mudah bikin salah? Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi kalau kita mengerti bahwa waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan engkau sesali. Saya percaya dalam hidup ini, setiap kita pernah memiliki penyesalan-penyesalan di masa lalu. Perkataan-perkataan yang tidak seharusnya kita ucapkan. Perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan. Keputusan-keputusan yang seharusnya tidak kita buat. Siksaan batin bagi banyak orang adalah penyesalan-penyesalan masa lalu yang tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa diperbaiki. Kita juga mungkin punya kekhawatiran-kekhawatiran akan taburan-taburan kita di masa lalu. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk jangan merasa tertuduh karena masa lalu. Keputusan kita hari ini yang akan menentukan masa depan kita nanti. Kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi kita bisa memutuskan kita mau membawa hidup kita kemana hari ini.
Jangan tinggal dalam kenangan masa lalu, karena orang yang hidup di masa lalu tidak akan maju. Kesalahan kita di masa lalu hanya boleh menjadi pelajaran yang berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Anda yang mungkin masih merasa tertuduh, ataupun masih jatuh bangun karena dosa di masa lalu, mari minta ampun sama Tuhan. Dan yang paling penting, ampuni diri Anda sendiri. Seperti Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Jangan putus asa dan jangan menyerah pada dirimu sendiri. Ada pesan Yesus yang Yesus sampaikan beberapa kali, yaitu jangan berbuat dosa lagi. Rasul Paulus juga berkata dalam Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bagaimana kita tidak tinggal lagi di dalam dosa? Kita harus menolak keinginan dosa dalam hidup kita. Dalam Yohanes 5 ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus berpesan di dalam banyak ayat untuk orang-orang yang ia sembuhkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Bahkan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus pun tidak menghakimi dia, tapi Yesus berpesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita harus minta ampun sama Tuhan, mengampuni diri kita sendiri, tapi satu hal yang paling penting, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Ada sebuah istilah, YOLO, you only live once, Anda hanya hidup satu kali. Menjadi alasan bagi banyak orang untuk hidup sembarangan. Mereka berkata, hidup cuma sekali, nikmati saja, lakukan yang kamu bisa. Justru kenapa kita nggak berpikir yang sebaliknya? Yes, justru hidup hanya satu kali, jangan sampai ada yang kita sesali. Saya percaya bahwa orang yang menghargai pengorbanan Kristus bukanlah orang-orang yang selalu tidak pernah lupa merayakan Paskah. Tapi orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus itu adalah dia menghargai kasih karunia-Nya dengan tidak hidup sembarangan. 1 Petrus 4 ayat yang pertama berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita yang hari ini telah dipulihkan sama Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita diberikan kesempatan yang baru sama Tuhan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan memulai hidup yang baru. Harusnya kita adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus, menghargai kasih karunia-Nya dan bukan mempermainkan kebaikannya. Kita harus mulai belajar berpikir bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Hidup ini bukan tentang apa yang kita mau. Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bagaimana belajar menyangkal diri dan pikul salib? Yaitu dengan belajar meletakkan kepentingan Bapa di atas kepentingan kita. Menyangkal diri, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang jadi kehendak Bapa bagi kita. Pikul salib, banyak hal yang mungkin kebenaran dan kehendak Bapa dalam hidup kita bukan seperti yang kita mau, tapi itu merupakan salib yang harus kita pikul dalam hidup kita. Hidup ini bukan tentang terserah gue. Saya belajar keteladanan dari penyangkalan diri Kristus dalam Matius 26 ayat 39. Anda masih ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 kali sebelum dia disalibkan. Yesus sangat ketakutan. Dan ketika dia berdoa 3 kali Yesus mengulang, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam hidup kita, mungkin banyak pengharapan, keinginan, kerinduan, mimpi yang kita bawa dalam doa kita. Tetapi jangan lupa untuk mengakhiri setiap doa permohonan kita dengan kata-kata ini.
Biarlah bukan apa yang aku kehendaki, tetapi seperti yang Engkau kehendaki. Belajar meletakkan kehendak Bapa adalah yang terbaik bagi kita. Mempercayai bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita minta belum tentu yang terbaik bagi kita. Saya dan Jojo belajar bahwa ketika kami ingin hidup dalam kehendak Tuhan, kami harus menyangkal daging kami. Dan kami harus mulai mengambil keputusan untuk memikul salib, yaitu sebuah tanggung jawab untuk memulai sebuah pelayanan yang sama sekali tidak menguntungkan kami secara pribadi. Bahkan 14 tahun kami merintis Yayasan Tangan Pengharapan. Kami sangat kelelahan. Kami banyak menghabiskan waktu di luar rumah, meninggalkan keluarga. Bahkan setiap bulan kami harus menanggung beban karena harus menanggung biaya yang tidak sedikit untuk mendanai Yayasan Tangan Pengharapan. Tapi kami menyerahkan semua kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Dia mau. Mari belajar menyangkal diri. Ketika kita belajar menyangkal diri, bukannya kita tidak mampu, tetapi kita tidak mau. Ketika orang berbuat jahat sama kita, bukannya kita tidak mampu membalas, tapi kita tidak mau membalas. Belajar menyangkal diri adalah belajar mengikuti kebenaran, bukan kata hati. Kita membalas orang yang jahat sama kita dengan kebaikan karena kita tahu Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukannya kita tidak bisa membalas orang yang jahat sama kita. Tapi karena kita tidak mau, kita memilih untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Karena demikianlah firman Tuhan berkata. Belajar menyangkal diri untuk hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Tapi kita harus belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Kita bukannya tidak bisa berbuat dosa, tapi kita tidak mau jatuh dalam dosa. Kita tidak mencuri bukan karena kita tidak punya kesempatan, tetapi karena kita memilih untuk berintegritas dan hidup jujur dan bisa bertanggung jawab. Kita tidak selingkuh bukan karena tidak ada yang mau, tapi kita memilih untuk menguasai diri karena kita tahu bahwa itu keliru. Jalan hidup tidak selalu mudah, pernikahan tidak seindah kisah Cinderella. Kita bukan tidak tahu kebenaran, tapi kadang kita membutakan mata hati kita sendiri dan memilih mencari kebahagiaan kita dengan pilihan-pilihan yang salah. Kalau kita ingin hidup dalam kebenaran dan menyangkal daging kita, kita harus ingat bahwa Tuhan membenci perceraian. Markus 10 ayat 9 berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Malaki 2 ayat 16 berkata, sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tentu banyak sekali tantangan dalam pernikahan. Ketika suami tidak bisa menafkahi, ketika suami tidak bisa menghargai, tidak bisa memberikan rasa aman bagi keluarga, tidak jadi imam dan tidak jadi raja. Pasti sebagai istri ketika bertemu dengan orang lain di luar sana yang lebih baik, lebih perhatian, lebih mengerti, Anda akan mudah tergoda. Demikian juga sebaliknya dengan suami-suami yang mungkin di rumah istri tidak mau mengerti, selalu menuntut, selalu mengajak ribut. Pasti tidak ada kedamaian, tidak ada rasa nyaman. Dan ketika Anda di luar sana, Anda mungkin bertemu dengan orang-orang yang sangat menggoda hati Anda. Tapi dengar baik, kalau kita ingin menyangkal diri, belajar memikul salib, belajar menyangkal diri kita demi hidup dalam kebenaran, kita harus ingat baik bahwa Tuhan membenci perceraian. Firman Tuhan berkata, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ketika kita bertemu dengan teman-teman lama, ketika kita duduk dengan teman-teman yang mungkin tidak seiman, teman-teman lama yang mungkin belum hidup dalam kebenaran, mereka masih hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan. Firman Tuhan berpesan, jangan lagi hidup menurut keinginan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan lagi menginginkan kehidupan yang lama. Ada orang-orang yang menjadi lelah untuk hidup dalam kebenaran karena merasa ikut Tuhan banyak aturan. Tapi dengar baik, sebenarnya Kristus telah memerdekakan kita dari cara-cara hidup kita yang lama. Justru orang-orang yang masih hidup dalam hawa nafsu, mereka diperbudak, bukannya merdeka. Anda telah dimerdekakan, Anda dan saya bisa punya keputusan untuk tidak hidup sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? 1 Petrus 4 ayat 4 berkata, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ingat baik, setiap kita harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Sang Pencipta. Suatu hari nanti ketika kita ketemu dengan Bapa di sorga, ada sebuah pertanggungan jawab yang harus kita berikan. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tahukah Anda bahwa ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita bertemu dengan Bapa di sorga? Salah satunya adalah perkataan kita. Saya yakin banyak perkataan-perkataan yang kita sesali, yang pernah kita ucapkan di masa lalu. Matius 12 ayat 36 dan 37 berkata begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Banyak orang yang berkata, maaf Kak, lidah saya tidak bertulang. Tapi justru kalau kita tahu lidah kita tidak bertulang, kita seharusnya tidak boleh ngomong sembarangan. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan berkata, suatu hari nanti ketika kita menghadapi tahta penghakiman Tuhan, setiap kata sia-sia yang kita ucapkan kepada orang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Kalau kita ingat ini, saya yakin kita tidak akan ngomong sembarangan. Satu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Dan suatu hari nanti kita juga harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan titipkan. 1 Timotius 6 ayat 17-19 berkata begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan atas semua yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Keluarga kita, anak-anak kita, harta kita. Firman Tuhan juga berkata, orang yang dipercaya banyak akan dituntut lebih banyak. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Anda yang hidup berkelimpahan dan diberkati di bumi. Ketahuilah bahwa Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang punya sedikit. Firman Tuhan berkata, rajin-rajinlah berbuat baik,
kayalah dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Karena itulah yang akan menjadi dasar untuk hidupmu di masa yang akan datang. Sadarilah oleh firman Tuhan ini bahwa hidup kita di bumi hanya sementara. Tidak ada yang kita bisa bawa mati. Hidup kita yang sesungguhnya ada bersama dengan Bapa di sorga nanti. Apa yang akan kita tuai suatu hari nanti tergantung dari apa yang kita tabur di bumi. Kalau waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan kita sesali. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab terhadap semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita berhati-hati, mengambil keputusan, baik-baik, bertindak, menjaga diri kita sesuai dengan kebenaran firman, dan menjaga perkataan kita. Karena perkataan yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Kita harus mengingat bahwa semua yang kita lakukan, kita ucapkan, apapun yang Tuhan percayakan, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Bapa nanti. Justru karena waktu tidak bisa kembali dan hidup cuma sekali, jangan lakukan yang akan kita sesali. Anda tidak bisa mengubah di mana Anda berdiri hari ini, tapi Anda dapat menentukan kemana Anda mau pergi. Minta ampun sama Tuhan atas kesalahanmu, ampuni dirimu sendiri, dan jangan ulangi lagi. Mulai hidup yang baru, saya percaya Tuhan akan selalu memampukan kita untuk selalu hidup dalam kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah-Mu menolong kami Tuhan, supaya kami tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan kami di masa lalu. Supaya kami tidak lagi hidup dalam penyesalan. Tolong kami untuk hidup tanpa penyesalan. Apapun yang akan kami wariskan buat anak-anak kami nanti, hanya nama baik, iman, dan takut akan Tuhan. Biarlah apapun yang kami perbuat, keputusan yang kami ambil, setiap perkataan kami, Tuhan berjaga-jagalah atas pintu gerbang mulut kami, supaya kami dijauhkan dari mengambil keputusan yang keliru dan mengatakan hal-hal yang sia-sia. Karena kami tahu suatu hari nanti kami harus mempertanggungjawabkannya kepada Bapa di sorga. Jatuhkanlah hikmat-Mu dalam hati kami. Biarlah pertimbangan hati kami selalu kebenaran firman-Mu dan takut akan Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Dari Munggu sekitar 1 jam 40 menit dengan motor yang perjalanannya kayak roller coaster. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.